Balik lagi ke karirnya Mbak Yeni untuk dunia politik gitu ya. Ada beberapa pengamat politik yang mengatakan Yeni Wahid lebih ideal disebut sebagai ideolog daripada seorang politikus. What do you think? Ya bisa jadi ya, karena memang jalan saya itu ideologis ya, saya merasa, dan saya punya idealisme tertentu. Nah, sementara masuk dalam partai itu kadang-kadang kita harus kompromi-kompromi. Saya juga belum tahu dalam titik ini apakah saya harus bersyukur atau bagaimana ya, bahwa kok Tuhan menggariskan kita selalu dikalahkan ketika kita selalu dicurangi dalam partai sehingga tidak bisa berkiprah dalam partai gitu ya. Ini apa sih hikmah dari Tuhan? Ya, jadi ini masih beberapa tahun lagi baru saya mungkin bisa meraba, oh hikmahnya ini ternyata. Memang ada satu hikmah yang besar, saya ketemu sama suami saya. Kalau misalnya saya waktu itu masih di PKB, mungkin nggak ketemu suami saya. Jadi ada hikmahnya gitu ya. Satu sudah jelas, tapi hikmah lainnya apa? Nah, tapi dalam berpolitik itu memang kami diajari oleh Gus Dur harus mengedepankan idealisme. Ya nggak boleh politiknya itu pragmatis, transaksional, itu nggak boleh. Jadi buat saya ya sudahlah, ini pilihan membawa konsekuensi. Kadang-kadang kita nggak ada jabatan, nggak ada posisi, konsekuensi dari pilihan. Nah, semua ada pro kontranya. Tapi juga saya tidak bisa mengkhianati hati nurani saya. Jadi ya sudah, jalan aja dulu. Seperti apa prosesnya, tapi saya yakin dengan dunia yang makin berkembang, kebutuhannya juga berkembang, pasti Tuhan punya rencana. Saya selalu percaya Tuhan punya rencana terhadap masing-masing orang. Asal kita berada pada jalur yang insya Allah masih benar, menyuarakan kebenaran, maka kita akan terus dijaga. Tapi kalau sudah mulai main-main, aneh-aneh, apalagi mengkhianati kepercayaan amanah orang banyak, yang terjadi adalah kita bisa tergelincir. Nah, kalau buat saya yang paling penting itu bukan jabatan. Bagi saya yang penting itu dampak. Membawa dampak. Ya. Dan yang kedua, nama baik keluarga tetap terjaga. Jadi beda banget ininya. Jadi beda, yang mendorong itu beda. Di situ rambunya jelas banget. Kalau sampai gara-gara ulah saya, tingkah saya, nama orang tua rusak, itu saya pasti akan susah sekali memaafkan diri sendiri. Gitu. Mbak Yeni, sebagai seorang aktivis, politikus juga, sempat juga mendapatkan penghargaan sebagai tokoh perubahan dan juga pejuang HAM juga. Apakah memang itu tujuan hidupmu, Mbak? Tujuan hidup saya apa ya? Tujuan hidup saya, hidup sampai umur 90 tahun lebih, kayak Pak Mahathir. Amin. Melihat anak-anak besar. Amin. Gitu ya. Dan kemudian ikut berperan, ya sedikit inilah, menorehkan jejak kaki dalam membawa perubahan-perubahan baik di negara kita maupun di dunia. Itu tujuan saya begitu. Langkahnya seperti apa, lalu harus melakukan apa, nggak tahu. Itu nanti akan jalan sendiri, terbuka sendiri jalannya. Itu menurut saya. Nah, politik saya walaupun tidak di partai, tetapi politik saya tetap politik kebangsaan. Saya tetap berkecimpung dalam dunia politik, walaupun tidak sifatnya transaksional gitu ya, tetapi tidak politik-politik yang pragmatis, tidak politik yang hanya untuk mendapatkan jabatan. Ya. Nah, tapi politik yang saya lakukan adalah jalur politik kebangsaan, di mana kita mengkritisi berbagai macam kebijakan, berbagai macam arah dan langkah Republik ini agar bisa menuju potensi bangsa menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih maju, lebih sejahtera, lebih adil dan lain sebagainya. Politik saya mengarah ke arah sana. Dan mengenai aksi unjuk rasa yang terjadi saat ini, apa pandangan seorang Yeni Wahid? Aksi unjuk rasa kemarin itu saya lihat ada 3 kategori orang yang berunjuk rasa. Memang ada orang-orang yang genuine, berangkat dari kepedulian melihat ada yang mereka anggap sebagai sebuah ketidakadilan, ya. Lalu mereka kemudian mau menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan ini. Itu ada kelompok seperti itu. Mahasiswa sebagian besar ke arah sana. Ya. Yang kedua ada juga kelompok-kelompok yang tidak terlalu mengerti apa sih ikut-ikutan aja ya. Biasanya mereka didorong oleh semangat solidaritas kolektif, pengen ikut aja, lagi rame aku pengen ikut gitu ya. Itu ada juga. Ini kan pendemo-pendemo ditanya kamu berjuang untuk apa, nggak tahu juga gitu. Nah yang ketiga kelompok penunggang.
Memang ada itu orang-orang yang bahaya. ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi-aksi, untuk melakukan membuat provokasi, membuat suasana chaos, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari suasana itu. Nah, kita harus pilah-pilah dulu yang mana, dan dihadapinya harus berbeda-beda. Untuk orang-orang yang melakukan aksi penunggangan, membuat chaos dan sebagainya, tidak ada kata lain, harus dengan penegakan hukum, tangkap mereka, ya. Apalagi kalau sudah ketahuan alurnya dan lain sebagainya, jalurnya, dananya dan lain sebagainya, udah tangkap. Untuk yang masih ikut-ikutan, diedukasi lagi, ya, dikirim pulang ke orang tuanya. Ini kan rata-rata anak-anak STM, SMK, dan lain sebagainya. Dan mereka itu kategorinya masih anak. Indonesia itu mengakui sudah meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak. Salah satunya anak itu harus dilindungi, anak punya kebebasan untuk bermain dan lain sebagainya, mendapatkan pendidikan, keamanan dan lain sebagainya. Ketika anak masuk dalam suasana seperti demo dan lain sebagainya, itu suasana konfliknya sangat kental. Mereka akan banyak terekspos terhadap ujaran-ujaran kebencian, bahkan terhadap perlakuan fisik yang keras. Anak harus dilindungi dari sikap-sikap semacam itu, dari kondisi semacam itu. Jadi kalau buat saya, kalau saya sebagai orang tua dan anak saya yang kategorinya masih anak di bawah 18 tahun mau ikut-ikutan aksi-aksi semacam itu, lebih baik saya ajak pulang. Nah, lalu penegak hukum juga lebih baik mereka dikumpulin, dikonseling, pulangkan ke orang tua masing-masing, jangan boleh ikut lagi. Karena kalau mereka terekspos dengan kondisi yang negatif tadi, bisa menimbulkan trauma. Trauma fisik bisa, kalau kebetulan berbenturan dengan penegak hukum, ketika mereka lempar-lempar batu dan lain sebagainya. Pasti. Trauma psikis juga pasti ada. Nah, trauma psikisnya misalnya mereka jadi belajar menyerap hal-hal yang negatif. Maki-maki, ngerusak-rusak, dan lain sebagainya. Anak harus kita lindungi dari hal semacam ini. Berarti elemen yang harus dikedepankan untuk mereka apa saja, Mbak? Kerjasama antara orang tua dan masyarakat, serta guru dan sekolah. Jadi saya setuju kalau ada sekolah, ya SMK, SMA, dan lain sebagainya, melarang anak, karena mereka anak loh ya, melarang anak untuk ikut demo, itu saya setuju. Kalau mahasiswa, silahkan. Mereka sudah di atas 18 tahun. Beda kategorinya. Ya. Gitu.